Salam sehat dan bahagia ya Bapak Ibu untuk kita semua. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada dan teman-teman semua berada, semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh syukur. Nah, Bapak Ibu, boleh dong kita komen dulu nih apa kabarnya hari ini semuanya. Boleh diketik-ketik dulu di kolom komentarnya, di kolom chatnya. Apakah hari ini baik, apakah hari ini bahagia, apakah hari ini penuh syukur, apakah hari ini sehat. Silahkan diketik saja ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, yang bisa untuk on kamera, kita juga bisa mengharapkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk bisa on cam. Wah, sudah ada satu nih Bapak Johannes, bahagia, luar biasa sekali Bapak, bahagia selalu ya. Terima kasih atas komenannya. Nah, Bapak Ibu yang lain juga boleh nih langsung diketik aja gimana perasaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sekali lagi selamat bergabung di dalam webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh IVS VSI pada malam hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh kita kenalan dulu, mana tahu jadi sayang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sinta Wijaya. Bapak Ibu bisa panggil saya Sinta. Nah, saya pada malam hari ini yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar malam hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu pola makan nabati untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, untuk topik kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh seorang narasumber kita yang juga tidak kalah luar biasa, yang sudah hadir juga bersama kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Diah Puspita. Ibu Diah Puspa. Boleh saya berikan salam dulu untuk Ibu Diah. Selamat malam Ibu Diah. Apa Halo, kabarnya Bu selamat malam. Diah? Baik, baik, sehat luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Diah sudah join juga dengan kita dan sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan sedikit untuk profil Ibu Diah ya, narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, jadi profil singkat dari Ibu Diah, beliau ini adalah seorang ahli gizi dan praktisi kesehatan yang mengusung pendekatan kesehatan holistik dengan menggabungkan praktik yoga, pola makan yang seimbang, dan kesadaran diri serta memiliki perhatian khusus terhadap pola makan berbasis nabati atau plant-based diet sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang holistik. Nah, dengan pengalaman Budiah di dunia yoga dan dengan latar belakang pendidikan gizi, Budia ini berkomitmen untuk membantu individu dalam mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran melalui gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Nah, untuk latar belakang pendidikan Budia sendiri, Budia ini untuk S1-nya itu mengambil ilmu gizi di Universitas Brawijaya Malang. Nah, kemudian setelah itu Budiah lanjut lagi untuk mengambil studi S2-nya dan sudah menyelesaikan studi S2-nya di ilmu biomedis fisiologi dari Universitas Udayana Bali. Nah, selain dari latar belakang pendidikan, Budiah ini juga sudah memiliki sertifikasi yoga teacher training. Kemudian juga sudah memiliki sertifikasi untuk pelatihan mindfulness and holistic wellness. Nah, jadi Bapak Ibu saat ini Budiah itu juga memiliki pengalaman profesional yaitu sebagai konsultan gizi baik itu untuk individu maupun komunitas. Kemudian Budiah sendiri juga memanage beberapa F&B produk dan Budia sendiri juga aktif terlibat sebagai pembicara, narasumber, baik di seminar ataupun webinar kesehatan. Nah, jadi luar biasa sekali ya kita bisa hadir pada malam hari ini karena Budiah akan menyampaikan banyak sekali materi-materi yang pastinya akan sangat
berharga, bermanfaat, dan bisa menambah wawasan kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, pada malam hari yang berbahagia ini, kita juga akan sama-sama mendengarkan suatu topik ya, di mana topik tersebut adalah pola makan nabati untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Dan topik ini sangat menarik. Nah, kenapa nih saya bilang sangat menarik, Bapak Ibu? Karena topik ini tuh sangat relate ya, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tengah gaya hidup modern kita. Yang kita tahu sekarang kan kehidupan kita ini serba cepat ya, apa-apa tuh cepat, instan. Nah, jadi kalau dilihat aktivitas kita makin padat, pekerjaan kita makin banyak, sampai kadang tuh kita bisa lupa makan gitu loh. Atau kalau misalnya ingat makan pun ya udahlah makan sekedarnya aja gitu kan. Nah, belum lagi kita juga punya kebiasaan yang kurang gerak, kurang istirahat, dan tanpa sadar itu semua bisa berdampak bukan cuma ke tubuh kita, tapi juga ke pikiran dan kondisi mental kita. Nah, dari situ kita mulai sadar bahwa menjaga kesehatan itu ternyata nggak cukup hanya dari satu sisi aja. Nggak cuma soal makan sehat, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita menjalani hidup secara lebih seimbang. Makanya saya bilang topik ini sangat penting, sangat menarik, dan sangat relevan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk pola makan nabati atau plant-based ini sebenarnya bukan sekedar tren doang ya, yang lagi rame-ramenya dibahas, tapi juga sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle yang mengajak kita untuk kembali ke makanan yang alami, sayur, buah, kacang-kacangan, dan sumber nabati lainnya. Nah, jadi untuk pola makan ini bukan cuma baik untuk kesehatan fisik kita, tapi kita juga bisa lebih fokus, lebih mindful dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. So, di webinar malam ini, kita akan sama-sama belajar dan ngobrol lebih dalam lagi tentang gimana sih pola makan nabati ini bisa jadi salah satu kunci untuk hidup yang lebih sehat, lebih seimbang, dan tentunya lebih berkualitas. Nah, topik ini akan langsung dibawakan oleh Ibu Dia Pustita, yang tadi juga sudah saya bacakan profil singkatnya. Nah, kemudian kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mempersilahkan Bu Diah untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Bu Diah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Semoga di Aku lapar. bisa dengar suara saya? Kau punya duitnya segitu? Nggak dulu. Oke, sebentar ya. Apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke. Ya, sudah terlihat Bu Diah. Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang bukan sekedar diet. Jadi melainkan gaya hidup atau sebuah lifestyle kayak gitu. Jadi pola makan nabati untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Di mana mindful eating dan active living ini akan membantu tubuh kita lebih sehat, lebih mindful, dan lebih berenergi setiap harinya. Nah, ini mau tanya-tanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, mungkin sejawat, kolega, siapa sih di sini yang merasa sudah makan banyak tapi masih merasa cepet capek, terus moodnya naik turun?
Siapa nih? Ada yang merasa seperti itu nggak? Jadi udah makan banyak, jadi makan 3 kali sehari atau porsinya segede gaban, banyak porsinya tapi masih merasa lemes, capek, terus moodnya mudah marah, terus gelisah atau cemas. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing? Belum ada ya? Apa sudah merasa kenyang dan bahagia, nggak cemas? Jadi beberapa kasus atau dari pengalaman sebelumnya itu beberapa klien yang menyatakan bahwa dia makan banyak tapi merasa capek, bahkan moodnya naik turun seperti mudah marah atau cemas, anxiety. Nah, itu menarik bahwa karena ternyata uh, bukan cuma apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita makan. Jadi itu sangat mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Seperti itu. Nah, poin-poin yang akan dibahas pada malam hari ini ada 6, yaitu global health, yaitu terkait dengan kesehatan global saat ini, lifestyle, lalu plant-based diet atau pola makan nabati, nutrition in plant-based, jadi bagaimana gizi pada plant-based itu sendiri, mindful eating, dan active living. Nah, berdasarkan WHO atau data terbaru dari World Health Organization melalui Global Health Estimation tahun 2026, penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah ischemic heart disease atau kita kenal sebagai penyakit jantung koroner. Nah, penyakit ini menyumbang sekitar 13% dari total kematian global atau kurang lebih 9 miliar kematian setiap tahunnya. Gitu. Nah, secara sederhana, penyakit ini kondisi terjadi ketika pembuluh darah yang memasuk jantung mengalami penyumbatan. Jadi kita bayangkan atau imajinasi pembuluh darah kita itu seperti pipa atau selang, di mana ketika terjadi penyumbatan, maka aliran darah dan oksigen itu tidak mengalir secara normal. Nah, itu biasa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung mendadak seperti itu. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan yaitu sebagian besar faktor-faktor yang resikonya sebenarnya bisa dicegah. Di antaranya adalah ada pola makan yang tidak sehat, seperti tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Lalu, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Kayak gitu. Nah, artinya melalui perubahan gaya hidup, terutama pola makan yang lebih rendah, makan yang lebih rendah itu bisa menyebabkan atau pola makan yang hidup yang lebih baik, rendah, itu bisa menurunkan resiko jantung secara signifikan. Sebentar ya, saya dikit ada distraction, ada gangguan. Oke. Nah, jadi ada top 5 global yang menyebabkan kematian di dunia, yaitu yang pertama ada ischemic heart disease, serangan jantung tadi, lalu ada COVID-19 yang kita lalui bersama-sama, lalu ada stroke, COPD, dan lower respiratory infection. Oke. Statistik di Indonesia. Jadi tadi berbicara tentang kesehatan global atau di dunia saat ini. Nah, bagaimana di Indonesia itu sendiri? Jadi jika kita melihat kondisi di Indonesia, itu data menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Lalu berdasarkan
data Kementerian Kesehatan menunjukkan stroke yang pertama itu menyumbang sekitar 19,42% dari seluruh kematian, disusul oleh penyakit jantung iskemik sekitar 14,38%. Nah, artinya bahwa hampir sepertiga kematian di Indonesia itu disebabkan karena dua penyakit ini, yaitu stroke dan penyakit iskemik, jantung iskemik. Lalu yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah jadi penyakit jantung koroner itu tidak hanya pada usia lanjut atau biasa kan 40 tahun ke atas, tetapi kelompok usia 25 sampai 34 tahun itu menjadi yang paling banyak dengan kasus yang tercatat pada survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 itu kasus tercatat 140.206 kasus yang mengalami penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana sih realitas saat ini kayak gitu? Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, masyarakat cenderung sudah banyak berubah. Jadi pola makan cenderung tinggi gula dan tinggi makanan ultraproses seperti fast food, lalu makanan instan, makanan kemasan itu sekarang sudah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. Lalu untuk high sugar atau tinggi gula yaitu minuman yang tinggi gula seperti kayak minuman kemasan ataupun sekarang kan lagi viral tuh matcha tea atau yang tinggi gula, kopi susu yang ada campuran tambahan gulanya lebih tinggi. Lalu di mana ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi gula maupun tinggi ultraproses food itu berasosiasi atau berhubungan dengan kejadian obesitas atau kegemukan. Lalu adanya penyakit kronis dan terjadinya mental health disorder atau pada kesehatan mental kita. Namun di balik realitas saat ini, gaya hidup saat ini, lifestyle kita juga berubah nih. Ada banyak jadi versus ya, jadi ada yang buruk dan ada yang baik. Jadi karena sekarang cenderung healthy lifestyle are on the sekarang pada saat ini. Jadi termasuk dengan wellness trend. Jadi banyak yang masyarakat mulai beralih dari shift from curative to preventive lifestyle. Jadi mengobati setelah sakit menjadi mencegah sebelum sakit. Itu yang terjadi saat ini. Jadi pertumbuhan terkait dengan kesadaran diri atau terkait dengan kualitas makanan, termasuk mengadopsi plant-based diet. Jadi makanan yang bersumber dari pola nabati atau protein nabati seperti itu, pola makan nabati. Nah, selain itu di Indonesia saat ini itu terjadi peningkatan komunitas, mulai meningkat nih komunitas vegan, vegetarian, lalu banyak restoran-restoran yang menyajikan plant-based food. Jadi ada restoran nih dia menyajikan makanan segalanya, tapi dia menyisipkan salah satu menu yaitu untuk vegetarian. Jadi untuk vegetarian friendly maupun vegan friendly yang plant-based atau pola makan nabati seperti itu. Jadi tingginya awareness terhadap healthy lifestyle dan mindful living saat ini. Nah, apa sih plant-based diet itu? Jadi plant-based diet itu pola makan nabati yang berfokus pada konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, di mana seperti sayur-sayuran, biji-bijian, buah, kacang-kacangan, dan legum. Nah, lalu dia membatasi atau bahkan menghilangkan bisa animal based product, jadi tidak mengonsumsi daging, unggas, telur, tapi tidak terlalu mengharuskan eliminasi total produk hewani, tetapi lebih menekankan bahwa pada peningkatan proporsi makanan nabati dalam pola makan sehari-hari.
gitu. Jadi ketika kita menerapkan pola makan nabati ini secara natural itu saturated fat-nya itu lebih rendah. Jadi lemaknya lebih rendah, kolesterolnya juga rendah, bahkan tidak ada kolesterol karena kolesterol itu hanya ada di hewani, tidak di nabati. Nah, ketika kita berbicara tentang pola makan nabati atau vegetarian, sebenarnya ada beberapa jenis dan masing-masing memiliki tingkat yang berbeda. Itu yang pertama itu ada lacto vegetarian, di mana dia tidak mengonsumsi daging, ikan, unggas, telur, tetapi masih mengonsumsi dairy product atau susu dan turunannya seperti keju, butter itu masih mengonsumsi di lacto vegetarian. Lalu ada ovo vegetarian. Ovo vegetarian itu sendiri sama tidak mengonsumsi dari hewani seperti daging, ikan, lalu unggas, dairy product atau susu, namun dia masih mengonsumsi telur. Jadi masih mengonsumsi telur. Bedanya kalau lacto dia masih mengonsumsi susu, kalau yang ovo vegetarian dia mengonsumsi telur. Seperti itu. Ada kombinasi antara kedua ini, lacto ovo vegetarian, itu dia masih mengonsumsi susu dan mengonsumsi telur. Ada lagi flexitarian, kita sebut flexitarian. Jadi dia sudah menerapkan plant-based diet, jadi pola makan nabati, namun sesekali dia masih makan makanan yang dari hewani. Seperti kayak telur atau ikan atau daging, tapi sebulan sekali. Jadi tidak sering. Jadi seminimal mungkin dia mengonsumsi produk hewani. Lalu yang terakhir ada vegan atau kita sebut vegetarian murni, di mana dia sama sekali tidak mengonsumsi produk hewani. Jadi pola makannya itu bersumber pada pola makan nabati. Jadi sumber bahan makan nabati saja. Bahkan tidak mengonsumsi madu karena madu itu diproduksi oleh lebah. Jadi pada orang yang vegan atau vegetarian murni ini dia tidak mengonsumsi madu. Oke. Nah, berdasarkan Journal of the American Medical Association ini sudah lama sekali. Jadi vegetarian atau plant-based diet ini sudah sejak lama diteliti. Jadi bahkan udah berapa tahun ya gitu. Jadi bukan hanya saat-saat ini saja. Jadi udah lama sekali beberapa penelitian yang meneliti atau men-create terkait dengan vegetarian diet itu prevent, jadi prevent 97% our culinary occlusion, di mana pola makan berbasis nabati ini yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Kayak gitu. Jadi pola makan vegetarian dapat secara signifikan menurunkan resiko seperti penyakit jantung, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik, manajemen stres, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini salah satu jurnal yang membahas tentang pola diet vegetarian. Jadi pola berdasarkan Journal of the Academy of Nutrition and Dietitian, jadi American Dietetics Association, itu menjelaskan bahwa pola diet vegetarian yang direncanakan dengan tepat merupakan pola diet yang menyehatkan. Jadi cukup gizi dan dapat memberikan manfaat kesehatan dalam pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit. Jadi dia sebagai preventif dan kuratif sebuah penyakit gitu. Jadi bukan hanya masalah penyembuhan. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit kita bisa mencegahnya sebagai upaya preventif seperti itu. Dan manfaat pola makan nabati ini ada beberapa, banyak sekali. Salah satunya ada menurunkan risiko penyakit kronis, jantung, diabetes, obesitas, maupun sindrom metabolik, yaitu kombinasi antara komplikasi beberapa. Jadi ada kardiovaskular, diabetes, obesitas, maupun hipertensi. Lalu kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan, membantu detoks alami tubuh, serta mendukung sistem imun tubuh kita.
kita beralih terkait dengan scientific evidence atau kita lihat dari sisi ilmiah dari plant-based diet itu sendiri. Jadi cukup banyak penelitian yang mendukung bahwa manfaat pola makan yang berbasis nabati ini baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang pertama itu ada dari Harvard Study dari tahun 2024, yaitu menunjukkan bahwa pola makan yang kaya serat atau tinggi serat dan antioksidan itu berhubungan langsung dengan menurunkan tingkat stres kita dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Hal ini terjadi karena nutrisi tersebut membantu mengurangi peradangan dan mendukung keseimbangan hormon serta fungsi otak kita. Yang kedua ada sebuah penelitian meta-analisis yang dipublikasikan oleh BMC Nutrition tahun 2024 menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan terhadap pola makan nabati yang sehat, maka semakin rendah risiko gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat dan fungsi otak. Namun, penting juga untuk digarisbawahi dalam penelitian ini bahwa tidak semua pola makan nabati juga otomatis sehat, tergantung pemilihan makanannya, tergantung cara kita masak itu menentukan jadi pola nabati itu sehat atau tidak untuk tubuh kita, seperti itu. Lalu ada penelitian dari WMHA atau World Mental Health Association itu menunjukkan bahwa pola makan nabati yang tinggi, makan olahan atau processed food itu berdampak buruk terhadap mood kita. Jadi kalau kita memilih pola makan nabati nih, tapi kita masih makanan frozen ini sekarang banyak di pasaran itu pola makan nabati tapi di frozen seperti itu. Jadi kita meminimalisir makan makanan yang frozen. Jadi lebih baik fresh. Jadi whole food seperti itu. Yang terakhir ada cross sectional study sama BMC Nutrition itu mengcompare atau membandingkan antara vegan, omnivora dan flexitarian atau yang semi vegetarian tadi. Jadi dia menyatakan bahwa pada vegan itu memiliki BMI yang lebih rendah atau tergantung termasuk normal. Jadi blood pressure-nya terkontrol atau tekanan darahnya terkontrol, kolesterol level atau tingkat kolesterol dalam darahnya rendah, diikuti pola makan flexitarian dan yang terakhir yaitu omnivora. Gitu. Makanan dan kesehatan mental. Oke, untuk memahami bagaimana makanan itu mempengaruhi mental kita, kita perlu mengenal konsep yang namanya gut-brain connection atau hubungan antara usus dan otak. Jadi 90% serotonin itu hormon yang berperan dalam mengatur mood kita. Jadi mood kita tuh diatur oleh serotonin itu diproduksi di dalam usus. Jadi artinya kondisi kesehatan usus kita sangat berpengaruh terhadap perasaan kita, seperti kita merasa bahagia, tenang, ataupun cemas, ketakutan itu bisa dipengaruhi. Kayak gitu. Nah, peran nutrisi dalam mood dan emosi itu ada karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks ini dia membantu produksi serotonin, membuat mood lebih stabil. Lalu ada asam lemak omega 3, di mana asam lemak ini berfungsi untuk fungsi otak dan dapat membantu mengurangi gejala depresi. Ada vitamin B kompleks berperan dalam sistem saraf dan produksi energi. Lagi magnesium dan zinc itu berkaitan dengan untuk membantu mengurangi stres, lalu meningkatkan kualitas tidur dan menjaga keseimbangan emosi kita. Jadi pengaruh
makanan, jadi pengaruh pola makan terhadap stres dan energi itu menentukan kondisi mental kita. Jadi ketika dia tinggi lemak dan dia tinggi gula, maka akan memicu lonjakan dan penurunan energi secara cepat. Lalu dia akan meningkatkan peradangan, jadi pusatnya inflamasi. Jadi ketika kita makan banyak manis, itu ada inflamasi seperti nanti ketika lama-lama banyak konsumsi yang manis, itu akan menimbulkan diabetes mellitus. Lalu berkaitan dengan stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, versus dia tinggi serat dan antioksidan. Jadi ketika kita makan yang tinggi serat dan antioksidan, itu menjaga kesehatan mikrobiota usus, lalu membantu produksi neurotransmitter, lalu membuat energi lebih stabil dan mood lebih baik. Jadi inti dari terkait gut-brain connection ini, usus dan otak itu saling terhubung, di mana apa yang kita makan setiap hari akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Berikut beberapa manfaat untuk kesehatan pikiran, yaitu meningkatkan fokus dan clarity, menstabilkan mood kita, mendukung kualitas tidur, sampai membantu mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bukti ilmiah berkaitan dengan diet dan mental health, yaitu pada bagian ini, yaitu yang pertama high fiber dan antioksidan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang tinggi serat dan antioksidan itu dapat berkaitan dengan penurunan stres dan meningkatkan mood, seperti sayur, buah, atau whole food, biji-bijian, kacang-kacangan. Lalu ada yang kedua, healthy plant-based diet, itu terkait dengan pola makan nabati tadi, menurunkan resiko terjadi penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat dan fokus kita. Lalu ada yang ketiga, itu ultra processed diet, yaitu makanan yang tadi yang banyak olahan, makanan instan, itu akan meningkatkan resiko terjadinya depresi dan anxiety atau kecemasan. Di mana gut brain ini hubungan antara gut sama brain, jadi usus sama otak kita itu dua yang saling berhubungan. Jadi hubungan dua arah. Jadi usus kita mengirim sinyal ke otak melalui neurotransmitter, melalui hormon dan mikrobiom, dan dia akan berkaitan dengan mood, stres, dan kognisi kita. Nah, sekarang kita masuk ke panduan gizi resmi yang ada di Indonesia atau pedoman gizi di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kolega semuanya pernah lihat gambar tumpeng atau isi piring seperti ini. Mungkin kalau cek kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas atau dimanapun di buku bisa ketemu nih ada pedoman tumpeng gizi seimbang sama isi piringku. Nah, sebenarnya apa sih makna dari dua gambar ini? Jadi ini bukan sekedar gambar yang ditempel, dilihat. Jadi gambar ini itu merupakan panduan ilmiah dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia, untuk membantu kita makan lebih seimbang setiap harinya. Jadi yang pertama itu ada tumpeng gizi, yang sebelah kiri tumpeng gizi seimbang. Itu yang paling bawah itu ada aktivitas fisik, ada mencuci tangan, bermain sepeda, itu aktivitas fisik, memantau berat badan, lalu ada minum air putih 8 gelas dalam sehari. Ada tingkatan pertama yang paling bawah, bagian lapisan bawah paling banyak itu 3-4 porsi, itu berkaitan dengan sumber energi kita, yaitu karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, atau mie. Jadi umbi-umbian itu masuk karbohidrat sebagai sumber energi tubuh kita. Itu dalam sehari kita konsumsi 3-4 porsi. Lalu lapisan kedua di tingkatan atasnya itu ada sayur dan buah, 3-4 porsi sayur, 2-3 porsi buah.
Ada lapisan yang ketiga, yang di atasnya sayur buah itu ada protein. Protein ini fungsinya untuk membangun sel tubuh, menjaga energi dan fungsi otak kita. Jadi ada protein hewani dan protein nabati, 2 sampai 4 porsi. Dan yang terakhir, semakin ke atas semakin sedikit. Jadi semakin ada batasan untuk kita konsumsi. Sampai mengerucut di atas itu ada konsumsi gula, garam, dan minyak. Di mana konsumsi gula, garam, minyak ini ada batasan dalam seharinya. Seperti gula itu 50 gram saja dalam sehari atau setara dengan 4 sendok makan. Jadi kalau kita minum pagi udah minum es teh 1 sendok, siangnya kita kontrol lagi nih udah berapa sendok makan yang kita konsumsi gula dalam sehari. Bukan hanya gula saja, jadi ada makanan seperti makanan kemasan. Ketika kita makan kemasan itu pasti ada nutrition fact atau label gizi di balik kemasan itu ada komposisi gula, itu harus kita hitung juga. Itu garam itu 5 gram dalam sehari atau setara dengan 1 sendok teh saja, 1 sendok teh. Atau setara kalau kita ini 2000 mg natrium. Dan yang terakhir itu ada minyak lemak itu 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Oke, jadi tumpeng gizi sudah. Lanjut ke sebelah kanan, isi piringku di bagian 2-nya. Jadi kalau tumpeng gizi itu panduan umumnya, maka isi piringku ini versi praktis yang bisa langsung kita praktekkan dalam sehari-hari saat kita makan. Jadi dalam satu piring itu wajib konsumsi ada dibagi. Jadi tengah-tengah itu di tengah-tengah sini dibagi nih setengahnya adalah makanan pokok dan lauk pauk, setengahnya lagi adalah buah-buahan dan sayuran. Jadi dulu kalau kita masih ingat pasti ada 4 sehat 5 sempurna. Nah itu udah lama, itu kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Kalau nggak minum susu berarti nggak sempurna jadinya. Berarti itu kita sudah tinggalkan. Nah dari Kementerian Kesehatan, dari Persagi sendiri kita sudah tidak mengacu pada 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau nggak minum susu bukan berarti nggak sempurna ya. Jadi sekarang kita panduannya adalah isi piringku. Jadi lebih gampangnya makanan pokok yaitu sumber karbohidrat tadi ada nasi, mungkin nasi atau umbi-umbian, jagung, kentang. Jadi kita bisa variasi pemilihan sumber karbohidrat sendiri. Ada seperti 2/3-nya. Ada lauk pauk dari protein hewani dan nabati, buah-buahan dan sayur-sayuran di setengah piring. Itu dilanjutkan dengan konsumsi air dan aktivitas fisik kayak gitu ya. Jadi penjelasan secara sederhananya itu ketika kita makan itu bukan hanya nasi dan lauk, tetapi pastikan setengah piring kita ini penuh dengan sayur dan buah. Bisa pilih macam-macam sayur, buah itu tergantung individu masing-masing. Gitu. Nah, kaitannya dengan plant-based diet sendiri, jadi menariknya konsep ini itu sudah sejalan dengan pola makan nabati. Kita lihat tadi kan setengah piring sendiri itu udah sumber nabati yaitu sayur buah. Lalu dibagi lauk pauknya itu ada protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan itu sudah menganut pola makan nabati kayak gitu. Jadi tanpa sadar panduan gizi Indonesia ini sudah mengarah ke pola makanan yang lebih plant-based diet. Oke, beberapa nutrisi yang perlu diperhatikan dalam pola makan nabati, yaitu yang pertama itu tadi protein nabati, di mana protein ini merupakan makronutrien selain karbohidrat dan lemak. Protein ini merupakan makronutrien yang penting untuk tubuh, di mana protein ini berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, dan mendukung sistem imun, di mana kebutuhan protein orang dewasa itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari, dan tergantung aktivitas fisiknya. Nah ini ada tingkatan nih protein nabati, si paling top ada kedelai, ini per 100 gram
kedelai 35 gram protein, kacang tanah 25 gram protein. Lalu di bawahnya ada kacang almond, kacang hijau. Jadi kacang almond itu lebih rendah di bawahnya si kedelai. Yang biasa kita konsumsi sehari-hari ada tempe, kacang mede, quinoa jarang ya. Lalu favoritnya tahu sama kacang merah. Jadi bisa dikombinasikan di piring kita, kayak gitu. Mau diolah seperti apa makanan kita. Ada yang kedua yaitu zat besi atau iron yang berfungsi dalam pembentukan hemoglobin, transfer oksigen dalam darah dan produksi energi. Jadi zat besi dalam makanan nabati itu termasuk non-hem iron. Jadi contohnya ada bayam, sayuran hijau, kacang-kacangan lentil, bijian, produk kedelai. Nah ini merupakan sumber yang saya dapat dari IVI juga. Beberapa sumber zat besi nabati. Jadi tahu itu dalam 100 gram itu mengandung zat besi 1 mg. Biji labu 3 sampai 6 mg dan beberapa bahan nabati lainnya. Seperti flaxseed, oatmeal, kacang mede, kailan itu juga tinggi zat besi. Jadi kalau orang bingung zat besi itu apa sih sumbernya? Nah, ini beberapa bayam, sayur-sayuran hijau itu banyak zat besinya. Atau beetroot, sekarang tuh banyak minum beetroot tuh bisa juga sumber iron atau zat besi. Yang ketiga ada vitamin B12 atau kobalamin, yaitu membantu pembentukan sel darah merah terkait dengan sistem saraf, berperan dalam pembentukan DNA kita, mendukung fungsi kognitif dan kesehatan. Jadi beberapa contoh sumber yaitu dari plant based itu ada susu kedelai, susu almond, oat, atau nutritional yeast, ada sereal, bahkan jika kurang kadang orang mengonsumsi suplemen B12. Lalu yang keempat ada omega 3 itu berkaitan dengan kesehatan otak, fungsi jantung dan mengurangi peradangan. Contohnya ada chia seed, flaxseed, kenari, ada beberapa macam tempe, edamame, itu banyak omega 3-nya. Jadi orang yang vegetarian, vegan, itu jangan khawatir kekurangan gizi atau kekurangan omega 3. Selama makanan yang kita konsumsi itu cukup, sumbernya bagus, dan pengolahannya juga bagus. Jadi tidak terdenaturasi gizinya. Yang terakhir ada kalsium dan vitamin D, di mana kalsium dan vitamin D ini berkaitan dengan tulang dan gigi, membantu kontraksi otot dan fungsi saraf kita, berperan dalam pembekuan darah. Lalu vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus, menjaga kepadatan tulang. Bisa kita cari sumbernya dari pola makan nabati, dari tahu, tempe, terus susu kedelai, ada brokoli, sesame, chia seed itu banyak, wijen itu banyak vitaminnya dan vitamin D dan kalsium. Nah, apa sih bagaimana sih tips untuk tetap balance? Jadi kadang orang vegetarian, vegan atau bahkan orang awam juga menyebutkan kalau orang vegan, veggie itu bakal kekurangan gizi seperti itu. Tergantung kita menjaga pola makan kita. Jadi yang pertama ada food variety. Jadi variasi makanan yang kita konsumsi. Jadi bukan hanya sumbernya itu aja. Jadi mengkombinasikan sayur, buah, terus ada kacang-kacangan. Itu bisa dikombinasikan. Lalu menghindari mengurangi nih diet yang monoton, jadi enggak tiap hari makan tempe setiap hari atau tiap hari makan tempe, sayurnya sayur caisi gitu. Jadi kita kombinasikan, kan banyak bahan-bahan makanan dari sayur ataupun buah kita bisa konsumsi seperti itu. Lalu attention terhadap nutrien tadi, vitamin B12, zat besi omega 3, kalsium dan vitamin D. Yang terakhir ada meal planning. Jadi ketika kita makan itu kita plan, rencanakan. Jadi memastikan setiap makanan yang kita konsumsi dalam piring tadi itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, serat. Jadi kita gunakan balance plate atau seimbang. Gitu. Nah, mindful eating in
plant-based diet. Jadi sekarang saya mau ngajak teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kolega semuanya refleksi sebentar. Jadi biasanya kalau makan sambil ngapain? Kayak gitu. Apakah sambil scroll HP? Apakah lihat TikTok, Instagram, atau terganggu nih sambil gendong anak dan lainnya seperti itu. Kita nggak aware terhadap makanan kita. Jadi mindful eating sendiri itu sederhana. Jadi berkaitan dengan hadir saat makan. Jadi berkaitan dengan physical sensasi, emotion, dan pikiran kita itu tertuju hanya pada makanan. Jadi ketika kita makan, kita fokus di depan kita, piring kita itu ada makanan. Jadi nggak sambil lihat HP, scroll-scroll TikTok, scroll sosial media, dan lainnya. Kayak gitu. Jadi merasakan rasa, tekstur, dan benar-benar menikmati makanan yang kita konsumsi. Jadi ketika kita makan dengan sadar, kita tidak hanya memberikan nutrisi pada tubuh kita, tapi juga pikiran kita. Bagaimana caranya? Yaitu makan dengan sadar. Yang pertama, slow eating. Makan pelan. Jadi makan lebih lambat, itu ada penelitiannya. Makan lebih lambat dapat membantu mengontrol asupan kalori dan meningkatkan rasa kenyang. Jadi nggak buru-buru makannya. Jadi fokus pada makanan itu. Merasakan setiap gigitan, setiap kunyahan, atau bahkan menurut Kementerian Kesehatan 33 kali ya, kita harus mengunyah makanan. Jadi kita mengetahui nih nasi itu rasanya manis loh. Kayak gitu. Tempe itu rasanya seperti ini. Gitu, kita tahu rasanya makanan itu sendiri. Lalu ada no distraction atau tidak ada gangguan tadi. Jadi ada penelitian dari Higgs 2022, ketika kita terganggu, ketika kita makan ada gangguan, itu akan meningkatkan konsumsi makanan kita. Cenderung makanan kita akan berlebih dan kurangnya kesadaran terhadap jumlah makanan yang kita konsumsi. Lalu makan dengan sadar itu sebagai bentuk apresiasi makanan sebagai energi, sumber energi dan healing kita. Gitu. Jadi apa yang kita konsumsi itu akan berdampak pada tubuh kita, kesehatan kita di masa yang akan datang atau saat ini dan masa yang akan datang. Lalu ada integration with active living. Jadi hubungan dengan active living, jadi aktif nih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka sekarang ibu-ibu, kolega, bapak-bapak sekarang sudah aware terhadap kesehatan, yaitu sekarang udah banyak nih tempat-tempat gym, tempat yoga, tempat pilates, tempat pusat kebugaran itu sekarang sudah banyak di mana-mana. Jadi itu membuktikan bahwa wellness tren saat ini tuh sedang tinggi-tingginya kayak gitu. Jadi integration with activity ini menekankan pada sinergi antara gizi, physical activity, nutrisi, physical aktivitas fisik dan recovery. Berdasarkan WHO 2025 menyebutkan bahwa lifestyle yang sehat itu mengkombinasikan dari balance nutrition, jadi gizi yang seimbang, regular aktivitas fisik itu secara signifikan akan menurunkan resiko terjadinya non-communicable disease dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi menurunkan adanya penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes itu akan menurunkan ketika kita menerapkan gaya hidup yang lebih sehat gitu. Lalu mengkombinasikan active lifestyle dengan exercise tadi, cardio, strength training, mungkin sekarang yoga, pilates, dan aktivitas fisik lainnya. Jadi kuncinya adalah holistic lifestyle itu makan, eat, move, and rest. Jadi makan, gerak, dan istirahat. Itu. Tadi sudah pembahasan terkait sumber-sumber makanan, pola makan nabati seperti apa. Nah, ini kita berbicara tentang mitos versus fakta gitu. Jadi karena menyebutkan ketika kita menerapkan pola makan nabati itu kurang protein. Itu mitos atau fakta?
Gitu. Nanti kita bisa mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ibu-ibu semuanya. Mungkin nanti ada pertanyaan ini nanti saya jawab. Plant based diet itu mahal dan ribet. Lalu plant based diet itu tidak cocok untuk semua orang. Oke, untuk sekarang untuk tips untuk memulai gaya hidup plant based gitu. Jadi yang pertama itu meatless days. Jadi mungkin satu hari tanpa daging kayak gitu. Jadi untuk memulai ketika orang berpindah untuk menjadi pola makan nabati, mungkin kita bisa mencoba dengan meatless Monday. Jadi satu hari tanpa daging. Mungkin dagingnya diganti kayak gitu. Langsung lalu tambahkan lebih banyak sayur di setiap makan. Yang kedua adalah substitute don't eliminate. Jadi mengganti, berubah, jadi tidak mengurangi. Jadi daging mungkin diganti tempe, tahu, jamur, lalu susu sapi menjadi susu almond atau kedelai. Bahkan snack-snack kita yang kita konsumsi itu beralih ke buah atau kacang-kacangan, biji-bijian. Dan terakhir ada mindset kita, it's lifestyle not a diet. Jadi plant based ini bukan sekedar diet sementara, tapi perubahan gaya hidup yang berlangsung pada jangka panjang. Jadi yang penting itu balance, bukan perfect, jadi bukan yang sempurna, karena plant based lifestyle ini bukan kompetisi, melainkan perjalanan. Seperti itu. Oke, baik, cukup sekian materi yang saya paparkan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kolega semuanya ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dian atas pemaparan materinya yang super duper lengkap banget ya, yang sangat informatif. Nah, kita juga sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar pada malam hari ini. Saya akan bacakan satu persatu, lalu nanti Ibu bisa menjawab juga ya Bu, satu persatu. Kita akan mulai dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia, ada pertanyaan. Makan banyak tapi tetap kurus dan cepat lapar. Apa karena kurang tidur? Karena saya tidurnya hanya 5-6 jam. Silakan Bu Diah. Oke, jadi makan banyak, tetap dia makan banyak, kurus dan cepat lapar. Oh, cepat lapar. Jadi di dalam tubuh itu ada namanya hormon leptin dan grelin. Jadi itu berkaitan dengan hormon nafsu makan kita, gitu. Jadi dan ada juga namanya BMR, itu body mass relate. Jadi berkaitan dengan BMR itu ketika kita makan banyak langsung kita lakukan aktivitas fisik itu bisa juga lebih cepat lapar seperti itu. Jadi kurang tidur itu belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa kurang tidur itu berkaitan dengan cepat kurus gitu ya, nggak gemuk-gemuk gitu. Jadi belum ada penelitian seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Diah atas penjelasannya. Ibu Sylvia sudah bisa menangkap poin dan jawaban yang diberikan ya. Oke, saya sudah lihat Ibu Sylvia sudah mengangguk-ngangguk. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu Diah dari Bapak Anung ya. Bahan pangan nabati apa saja yang mengandung zat antioksidan yang kuat? Terima kasih Pak Anung. Silakan Ibu Diah. Oke, antioksidan. Jadi banyak kita dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi antioksidan vitamin A, C, dan E itu ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh misal buah-buahan ada jeruk, guava. Jadi guava, jambu merah itu tinggi akan vitamin C dibandingkan jeruk. Gitu. Jadi kalau untuk sumber antioksidan itu hanya ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Bisa konsumsi segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Dia atas penjelasannya. Semoga Pak Anung sudah bisa mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan yang Bapak sampaikan di kolom chat. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman lain yang juga punya pertanyaan atau juga ingin tahu lebih lanjut tentang topik kita pada malam hari ini, boleh langsung diketik saja di kolom chat atau di kolom komentar untuk pertanyaannya. Nanti akan kami bacakan satu persatu dan akan dijawab langsung oleh Ibu Dia. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bu Diah, ini ada pertanyaan dari Kak Taruna. Saya akan bacakan dulu untuk pertanyaannya. Makanan atau bahan plant-based apa yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan mood dan energi sehari-hari buat bekerja? Silakan Ibu. Oke, energi booster ya. Jadi untuk meningkatkan mood, jadi diet yang rendah lemak pasti, dan karbo cukup, jadi nggak terlalu banyak karbohidrat yang kita konsumsi ketika kita kondisi lapar, misal pagi untuk sarapan, karena karbohidrat sumber energi tubuh, tapi dengan jumlah yang cukup, jadi tidak berlebihan. Ketika kita kondisi pagi lapar, jadi otak itu berfokus pada lambung karena kita kondisinya lapar. Jadi perut memberikan sinyal ke otak saya lapar gitu. Jadi saya butuh makanan. Lalu kita konsumsi makanan nih. Terus kita karena lapar biasanya kan orang makan karbohidratnya lebih banyak, sayurnya sedikit, proteinnya dikit, apalagi biasa laki-laki yang kebanyakan seperti itu. Jadi ketika otak itu fokus ke perut, otak itu fokus ke perut, maka kita akan mudah mengantuk. Jadi ketika habis makan, kenyang langsung ngantuk. Nah itu karena kan dalam kondisi lapar, otak fokus ke lambung, jadi otak ini kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan ngantuk tadi. Jadi untuk energi booster, yaitu bisa konsumsi cukup karbohidrat, jadi nasi misal 100 sampai 150 gram, karena kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan. Jadi bisa segitu ukurannya, ditambah sayur-sayuran, lauk, protein yang cukup. Lalu mungkin kalau nggak biasa makan nasi pagi hari bisa ke roti atau sereal. Saat ini macam banyak sumber karbohidrat lainnya atau jagung, ubi-ubian. Lalu untuk antioksidannya lebih tinggi, jadi mungkin konsumsi makan buah, sayur-sayuran. Nah ini ada nih energi booster, bisa campur jus, bikin jus, itu pineapple, caesim, pir. Jadi nanas, caesim itu sawi hijau, sama buah pir itu sebagai energi booster. Atau bisa kalau misalnya nggak ada itu bisa orange, tambah pir, tambah apel, itu bisa untuk meningkatkan mood kita. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Diah atas jawabannya. Jadi saat ini untuk meningkatkan mood dan energi sehari-hari itu memang kita membutuhkan makanan atau isi piringku yang seimbang gitu ya Bu ya. Supaya Iya. mood dan energinya tetap bisa terjaga. Kak Taruna, semoga jawaban dan penjelasan dari Bu Diah bisa ditangkap dengan baik. Kemudian di sini kita akan lanjut lagi, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Dari APN Gusti Suarta Banggai. Saya seorang satuika. Satuika bisa dikatakan di sini melebihi dari vegan karena juga memperhatikan bagaimana makanan itu diperoleh, diolah, dan lain-lain. Ramah lingkungan, fresh, olahraga sudah rutin. Yang saya tanyakan, kenapa saya tidur tidak bisa lama, hanya sekitar 4 jam aja sehari. Terima kasih. Silakan Ibu Diah. Oke, jadi Satvika ya, jadi benar-benar vegan, jadi tanpa bawang, tanpa susu, tanpa telur, jadi benar-benar pure, melebihi vegan biasanya. Saya masih vegetarian murni, karena vegetarian murni itu ada yang masih mengonsumsi bawang, ada juga yang tidak mengonsumsi bawang.
gitu. Nah, tadi tidurnya cuma 4 jam ya dalam sehari. Berarti tergantung makanan yang kita konsumsi itu sudah fully ini enggak utuh. Jadi ketika kita makan itu bukan hanya sumbernya aja yang kita pikirkan. Bagaimana kita mengolah makanan itu juga dipikirkan. Contoh, misal kita makan tempe, tempe kita goreng dengan suhu panas yang tinggi. Protein itu tidak tahan suhu panas. Jadi ketika kita goreng tempe, itu akan terjadi terdenaturasi protein. Jadi proteinnya masih ada, tapi kualitasnya udah kurang seperti itu karena ada denaturasi protein itu sendiri. Lalu mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, gimana kita proses masaknya itu tadi. Jadi kalau bisa kan lebih fresh. Jadi sayur cukup misal direbus dulu berapa menit, bisa 1 sampai 3 menit, 3 menit maksimum, langsung dikukus atau digoreng atau ditumis, itu bisa mempengaruhi dengan kualitas makanan yang kita konsumsi. Ini bukan hanya saya udah plant based nih, tapi kok gizi saya kurang. Nah, itu kita lihat dulu cara masaknya seperti apa, jumlahnya seperti seberapa, sumbernya gitu. Nah, untuk membantu kualitas tidur kita lebih nyenyak, tadi saya sudah jelaskan itu ada beberapa zat gizi yaitu magnesium dan zinc, itu sangat membantu kualitas tidur kita. Jadi bisa kita dapatkan dari sayur-sayur hijau, mungkin bayam, kali itu banyak, pisang itu sangat membantu juga ketika kita insomnia atau tidak bisa tidur, itu bisa sangat membantu. Atau kalau misal masih mengonsumsi susu, boleh mengonsumsi susu sama pisang. Itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan dia akan meningkatkan kualitas tidur kita, kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Dia atas penjelasan untuk pertanyaan dari Kak Gusti Suartana. Selanjutnya kita juga masih ada pertanyaan dari Kak Maria. Sayur atau buah apa yang baik untuk sering lemes dan lelah? Silakan Ibu Dia. Oke, ya. Tadi kita udah makan banyak, tapi merasa capek, merasa lebih cepat lelah, atau bahkan mempengaruhi mood kita sehari-hari. Jadi ada sumber makanan yang biar nggak cepat capek ya. Salah satunya itu pisang. Jadi pisang itu dia tinggi kalium, di mana kalium itu membantu otot tidak cepat lelah. Jadi makanya kalau pemain sepak bola itu snacknya buah pisang, karena untuk menjaga maintenance kestabilan energi mereka, jadi nggak cepat capek. Itu. Lalu ada apel. Apel itu, misal contohnya apel itu tinggi serat, yang energinya itu dilepas perlahan. Jadi buah apel bisa, atau sayur-sayuran bayam. Tadi saya sebut, makanya kalau kita nonton Popeye, kalau kartun Popeye dia makannya bayam. Nah, itu biar strong, lebih kuat gitu ya. Terus ada contoh brokoli, terus umbi-umbian, kacang-kacangan, itu bisa membuat tubuh nggak cepet capek kayak gitu. Ada lagi yang tadi yang antioksidan, tadi vitamin C, sama dikombinasikan dengan zat besi. Jadi ketika kita makan protein, sumber protein, jadi jangan minum teh atau kopi. Jadi bisa kita konsumsi, minumnya kita ganti jus jeruk atau jus guava, jambu, itu kan sumber vitamin C. Jadi jangan mengonsumsi makanan dibarengin dengan teh. Kenapa kita biasa ke lalapan nih, misal pergi ke lalapan, makan ayam segebok gitu ya, sepiring ayam, ada misal telur, ada segala macam, terus kita minumnya es teh. Nah, itu tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh. Itu karena teh, kopi itu ada namanya zat tanin, dia menghambat proses penyerapan zat gizi. Gitu. Jadi makanya kalau di luar negeri itu ada waktunya teh, tea time.
terus ada coffee break. Nah, itu untuk memastikan makanan kita itu terserap dengan secara penuh gitu. Jadi percuma kita makan sebakul gitu tapi kita konsumsi minumnya minum teh gitu. Jadi mulai sekarang kalau pergi makan atau makan minumnya jangan es teh ya. Kalau sambil makan gitu. Thank you Ibu Diah. Nah, bahkan dikasih tips juga loh ini sama Ibu Diah ya, luar biasa sekali. Jadi ternyata ngaruh juga. Kita meskipun makannya mungkin sudah seimbang, sudah gizinya terpenuhi, tapi kalau misalnya after makan kita minum teh atau kopi, ternyata penyerapan untuk gizi-gizi makanannya juga jadi tidak sempurna gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ibu Dia. Nah, kemudian saya melihat di sini ada Pak Edi yang raise hand. Pak Edi, kalau ada pertanyaan, boleh di-unmute, Bapak. Boleh langsung ditanyakan, silakan. Halo, selamat malam Bu. Terima kasih atas materinya ya Bu Dia ya. Luar biasa sekali Bu Dia dalam memberikan materi. Bu Dia, saya ingin bertanya tentang mengenai pertanyaan teman saya. Pertanyaan teman saya ini cukup menarik ya, di mana beliau itu kan eh, memberikan pemahaman kepada saya bahwa bawang itu kan ini ya tidak tidak bukan berasal dari hewani. Nah, kebanyakan kan vegan atau vegetarian internasional juga mengkonsumsi bawang. Nah, dan saya memang mempelajari bahwa bawang itu tuh kalau untuk itu hanya berkembang di Asia ataupun di penganut vegetarian bagian Buddhis gitu. Nah, jadi beliau menanyakan kepada saya, ada nggak sih yang penjelasan ilmiah kepada kita bahwa bawang itu tuh nggak sepatutnya dimakan oleh penganut vegetarian atau vegan? Oke, baik. Terkait bawang ya. Jadi terima kasih Pak Edi pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi terkait bawang itu pro kontra. Jadi beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa bawang itu sebagai cancer defense, jadi sebagai anti kanker, lalu kardiovaskular juga. Tetapi beberapa orang yang vegetarian dan vegan itu tidak mengonsumsi bawang, di mana kalau untuk jurnal ilmiahnya saya belum selalu mendalami terkait bawang itu sendiri, tetapi saya baca beberapa itu ada tadi kita singgung ada satvik. Jadi pola makan satvik kita kalau saya berkaitan dengan yoga karena saya praktisi yoga itu ada tingkatan makanan. Jadi ada tamasik, rajasik, dan satvik. Di mana tamasik itu omnivora ya, omnivora jadi masih mengonsumsi semuanya. Omnivora, karnivora itu termasuk tamasik. Rajasik itu vegetarian, jadi masih mengonsumsi susu dan telur. Dan yang terakhir tingkatan yang paling atas itu adalah satvik. Jadi satvik itu dia vegan murni dan tanpa bawang juga. Jadi berkaitan dengan kesehatan dan mindful. Jadi ketika kita sebagai praktisi yoga itu mengurangi bawang karena bawang itu berpengaruh terhadap fokus. Jadi menurunkan fokus kita. Jadi ketika kita banyak makan bawang itu mempengaruhi fokus, konsentrasi kita itu terganggu. Makanya beberapa orang yang vegetarian maupun vegan itu mengurangi konsumsi bawang. Kayak gitu. Jadi dia masuk ke tamasik ke rajasik kategori makanan. Tapi mungkin terima kasih juga ke Pak Edi. Mungkin saya lebih nanti belajar lagi tentang bawang. Jadi belum fully memahami 100% terkait dengan bawang, tetapi beberapa pengalaman saya juga bertanya juga terkait pada dokter saya, mesti yang guru saya, itu kenapa sih
kok kebanyakan orang Buddhis ya, Buddhis itu mereka nggak makan bawang ya, karena penjelasan untuk kita ya itu, jadi bawang itu mengganggu konsentrasi kita, fokus kita, seperti itu. Jadi nanti saya akan lebih membaca lagi terkait dengan bawang. Terima kasih Pak Edi. Oke, baik Pak Bu, boleh saya sambung ya? Kalau Ya, misalnya kalau kita hanya berargumen untuk seperti itu, misalnya kita bilang menurunkan fokus, nanti kita juga bisa dibantah gitu kan. hmm, Ini kan banyak juga kok orang vegetarian nggak fokus gitu ini dan sebagainya. Nah itu takutnya nanti itu jadi tidak cukup kuat intinya statement kita ataupun alasan kita. Nah, yang mungkin kalau mungkin beberapa orang ada nggak kira-kira jurnal atau penelitian yang mendukung tentang beberapa hal yang um, mungkin negatif untuk bawang ini gitu. Jadi jadi terhadap mungkin orang-orang yang berpendidikan atau apa kan kita masih bisa memberikan hal-hal yang masuk logika gitu. Kalau kita berkaitan dengan spiritual ataupun dengan mindful gitu kan mungkin agak agak ini ya, agak masih tidak terlalu cukup kuat ya. hmm. Oke. Baik, nanti saya coba akan cari research yang memang benar-benar yang berkaitan dengan bawang. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Jadi kita sama-sama belajar nih kenapa bawang uh, pada vegetarian, vegan itu mereka nggak konsumsi, ada yang konsumsi seperti itu. Karena di India pun mereka masih konsumsi bawang gitu. Jadi masih ada kayak pro kontra gitu. Jadi nanti kita akan mencari lebih lanjut lagi terkait bawang itu sendiri. Terima kasih Pak Edi. Yes, terima kasih banyak Pak Edi atas pertanyaannya dan terima kasih Bu, juga terima Bu kasih. Dia untuk tanggapannya. Ini akan ada satu pertanyaan terakhir untuk Bu Dia sebelum kita lanjut ke pengumuman dan sesi closing. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin pertanyaan lanjutan dari Kak Taruna. Saya akan langsung bacakan. Untuk protein nabati kayak contoh tempe diolah paling sering digoreng ataupun direbus. Itu terkena suhu tinggi. Apakah sangat berpengaruh untuk kualitas gizinya? Lalu baiknya diolah seperti apa? Silakan. Oke, terkait dengan protein tadi ya. Jadi protein karena ada beberapa proses makanan yang bisa kita lakukan untuk konsumsi makanan, contoh digoreng, direbus, dikukus, ditumis, digrill, dipanggang. Itu berbagai macam cara pengolahan. Jadi sama tadi kayak protein, jadi protein nabati maupun hewani. Jadi protein itu tidak tahan akan suhu panas. Kalau rebus itu masih oke karena kita kuahnya masih kita minum, masih kita konsumsi nih. Kecuali kalau yang tadi yang digoreng itu karena suhu panas, apalagi kalau minyak itu kan 180 derajat Celcius. Kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi lebih panas minyak daripada air. Jadi ketika kita mengolah bahan pangan protein itu dengan digoreng itu akan terjadi denaturasi protein, yaitu terjadinya penurunan kualitas dari protein itu sendiri. Jadi lebih baik diapain gitu ya makanan. Jadi tadi boleh direbus karena direbus masih kita konsumsi minumnya. Misal kita bikin sup tofu, sup tahu campur seaweed, itu kan kita masih mengonsumsi kuahnya gitu, tidak kita buang. Itu gizinya juga masih masuk ke dalam tubuh kita. Lalu dikukus bisa, misal kayak tahu dicampur, misal contoh telur nih dikukus, itu masih utuh. Jadi lebih bagus itu kalau paling bagus memang dikukus. Tapi kan biasa kita kukus kurang rasa ya. Nah, gimana cara masaknya gitu. Nah, kita banyak nih sekarang resep-resep yang beredar mungkin dari IVS itu membagikan resep, kita lihat konten di YouTube, TikTok itu banyak
resep-resep cara pengolahan makanan yang misal dikukus maupun direbus gitu. Jadi lebih baik memang dikukus. Jadi misal ditambahin jahe atau ditambahin daun wanshui, daun ketumbar gitu. Karena kedelai kan tahu dari kedelai nih itu kan banyak angin. Bisa ditambah jahe jadi untuk menetralkan angin itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Wih, terima kasih banyak Bu Diah atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita cukupkan sesi tanya jawab kita sampai di sini. Selanjutnya saya ada 3 pengumuman penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, setelah saya menyampaikan pengumuman penting, kita akan melakukan sesi foto bersama. Nah, diharapkan nanti ketika sesi foto bersama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa untuk on cam ya supaya terlihat wajah-wajahnya. Saya akan Oke. Suaranya kemut Kak, Ibu Sinta. Oke, baik Bapak Ibu. Sekian penjelasan dan sesi tanya jawab dari Ibu Diah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pengumuman penting. Akan ada 3 pengumuman penting. Setelah sesi pengumuman, saya juga akan mengundang Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Jadi diharapkan nanti ketika sesi foto bersama, Bapak Ibu bisa on cam supaya bisa terlihat wajah-wajahnya. Saya akan masuk dulu pengumuman penting yang pertama. Di sini bisa dilihat layar yang sudah saya share. Nah, di sini ada Vegan Celebration. Vegan Celebration yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Juni tahun 2026 itu berlokasi di Green Sedayu Mall. Nah, untuk Vegan Celebration ini akan ada banyak aktivitas dan kompetisi selama acara. Bukan hanya itu, tetapi nanti juga akan ada sesi fitness, kemudian ada sesi talk show yang pastinya juga akan ada pertunjukan-pertunjukan seni yang keren-keren banget semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa dicatat dulu tanggalnya, bisa disimpan dulu di kalendernya, itu dari tanggal 18 sampai 21 Juni tahun 2026 di Green Sedayu Mall. Jadi Bapak Ibu boleh hadir yang mengajak seluruh keluarga ataupun teman-teman untuk hadir ke Vegan Celebration ini. Nah, kemudian untuk pengumuman yang kedua di sini adalah sebuah seminar yang akan diadakan oleh IVS Banten Gathering. Nah, di sini akan ada topik yang dibawakan yaitu cara mudah hidup sehat, panjang umur, awet muda, dan langsing dengan integratif lifestyle medicine. Untuk topik atau gathering ini akan dibawakan langsung oleh dokter-dokter yang berpengalaman. Nah, di sini ada Dr. Satyawira Aryawan Teng, kemudian Dr. Rio Jansen Cikutra. Nah, untuk seminar ini akan diadakan di Vegetus Restoran yang ada di Gading Serpong ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini akan diadakan di minggu depan ya berarti ya, tanggal 25 April. Oh, di hari Sabtu depan tanggal 25 April. Mulainya dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Kemudian di sini akan ada biaya pendaftaran, early bird-nya seharga 85.000. Nah, tapi Bapak Ibu dengan early bird ini, Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa mendapatkan dinner. Dinnernya itu ada 5 menu, kemudian nanti akan ada sesi games, sesi door prize, kemudian akan mendapatkan goodie bag yang pasti isi dari goodie bag-nya itu juga sangat menarik. Nah, kemudian juga akan ada free medical check up untuk 30 orang. Jadi Bapak Ibu sebelum kehabisan slot silahkan langsung daftarkan diri Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan menghubungi kontak person atas nama Saudara Edwin yang nomornya tertera di dalam flyer ini. Nah, kemudian untuk pengumuman yang ketiga,
untuk pengumuman yang ketiga itu, minggu depan kita juga akan ada seminar Zoom kesehatan lagi. Jadi minggu depan itu di tanggal 26 April ya, Bapak Ibu. 26 April. Jadi jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tetap stay tune. Jadi jangan lupa juga follow media sosial IVS VSI supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke sesi closing. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Silahkan di open cam bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk open cam. Nah, kemudian saya akan hitung mundur Bapak Ibu untuk kita bisa foto bersama. Nah, karena di sini cukup banyak ya peserta yang bergabung bersama kita, jadi saya akan mengambil gambar sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu supaya kita semua bisa terlihat. Silakan kita lihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi saya akan ambil untuk yang kedua. Silakan ditahan posisinya ya Bapak Ibu, sudah bagus sekali semuanya. Oke, silakan menghadap ke arah kamera, perlihatkan senyum yang begitu indah. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa untuk pengumuman-pengumuman penting yang saya sampaikan barusan bisa diingat dan dicatat di kalender Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi juga untuk Bu Dia Puspa yang sudah sharing materi yang sangat berharga untuk kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa lebih sehat, lebih bahagia juga. Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Sinta Wijaya selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di event berikutnya. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.